Yang tentang sholat. Pak bilang Ya Nabi itu Musa naik wahyu itu. wahyu yang disampaikan tentang sholat tanpa perantara, Quran surah An-Najm ayat 4. Makanya buka penjelasannya kenapa ayat itu turun ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan terima perintah sholat, oke? Makanya belajar dulu gitu. Iya, aku lagi belajar Pak. Ternyata nggak ada saksinya ya. Jadi ini kata Nabi, dia naik ke atas. Dia Jadi Tuhannya kan berbicara kepada lihat, dia. lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah, saksinya malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala serta yang mengalami Nabi Muhammad ya. Ayat, Itu ayat saksinya. berapa itu Pak? Ayat berapa itu? Oh ya, makanya baca sampai 10 siapa aja oknum yang diceritakan di situ. Oke? Lalu 10 ya. Lalu disampaikannya sebagaimana- wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Ini kata siapa? Itu kata Allah Subhanahu wa taala Kepada kepada Nabi Muhammad. lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad. Disampaikannya itu kata Allah kepada Muhammad. Ya langsung. Iya, tapi kan ini menurut nabinya kan Pak? Hanya nabinya yang tahu toh Pak? Menurut nabinya, menurut Al-Qur'an, kok menurut nabi? Al-Quran Menurut itu isinya Al-Qur'an. wahyu kan? Nabi. Ini wahyu toh? Yang diterima oleh nabi. Di mana diterimanya? Di Sidratul Muntaha. Tuh. Ya, nggak ada saksinya kan Pak? Saksinya malaikat Jibril tuh, ceritanya dengan Allah dengan nabinya 3. Di sini yang ngomong Jibril Pak, bukan Allah kan? Ini Jibril loh. Makanya yang ngomong itu Allah kepada nabinya. Kata nabinya kan? Bukan kata nabinya, kata Allah, kata Quran. Gini Pak, aku datang ke kamu. Ya, aku datang ke kamu. Ya, lalu kamu sampaikanlah ABCD ke aku. Ini kita berdua nggak ada yang lihat nih. Nah, terus aku turun, aku ngomong ke Mika, Mika, tadi aku ketemu sama Tuhan, dia ngomong ABCD. Nah, itu kan hanya aku yang tahu, Mika kan nggak tahu Pak, nggak ada saksi. Mika cuma, oh gitu ya, gitu doang kan, dia berhak untuk percaya atau tidak, kan gitu. Nah, terus perannya Jibril di situ apa Pak kalau gitu? Perannya Jibril membawa Anda. Jibril membawa aku. Ketemu saya. Iya, ketemu kamu. Terus lalu berarti benar kan ku bilang, berarti Nabi Bapak ketemu sama Tuhan Bapak, betul nggak? Jadi gini, bukan ketemu tatap muka, bukan. Tetapi dia perintah kalam, oke? Mengkalamkan kepada Nabi Muhammad perintah sholat, oke? Satu ya, mengkalamkan itu seperti apa Pak? Dia berfirman langsung memperdengarkan suara zatnya kepada Rasulullah dan Nabi langsung diberikan pendengaran kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dah? Di sini nggak dibilang dia mendengar Pak? Iya, dijelaskan kayak gitu. Karena kata Yesus nggak ada yang dapat dengar suara Tuhan, nggak ada. Kok jadi Yesus lagi, orang lagi Isra Mi'raj kok? Standar yang saya bawa nggak ada Yesus Pak. Gitu. Nah, ini oke. Jadi gini ya, kalau mau ku baca ya, gini kan. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ini yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia ngomong kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Loh, Bapak gini, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Katanya nabimu nggak sesat. Dia ngomong ke siapa? Itu ngomong pada Nabi. Yang dimaksud kawan di situ siapa? Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kenapa harus ditekankan bahwa nabimu tidak sesat? Emang dia bicara ke siapa ini? Kepada siapa dia ngomong? Kok dia harus bilang? Allah bicara kepada Nabi. Udah, terus baca dulu. Allah bicara kepada Nabi. Kan dia bilang, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kok Allah bicara begitu kepada Nabi? Siapa kawan-kawan Nabi naik? Siapa di situ? Dalam kurung kan Muhammad ini Pak, kawanmu Muhammad. Kan ada saksinya ketika Nabi Muhammad itu terima wahyu ya waktu Isra Mi'raj gitu. Sebagaimana standar Yesus, oke? Saksinya adalah siapa tadi? Malaikat Jibril, Allah dan Nabi Muhammad 3.
Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, dan Allah. Hmm. Allah jangan jadi saksi dong, Pak. Kenapa? Kata Yesus dua saksi itu udah cukup. Bapak dan aku udah cukup jadi saksi. Kalau di Alkitab bicaranya saksi itu manusia, Pak, saksi mata. Nah, terus berarti Yesus Nah, nggak di ada sini saksi. di antara yang tiga ini, Allah, Jibril, sama Nabi Muhammad yang Iya. manusia siapa? Berarti Yesus tidak ada saksinya, terima firman dong kalau manusia. Yesus itu firman. Bapak nggak tahu apa-apa soal Yesus. Wah, Saya mau kata tanya Bapak. Yesus, Gini segala Pak, Bapak jangan ke Yesus. Saya mau tanya. Kalau di Alkitab, standar Yesus, Bapak akan Anda lemah, Pak. menanyakan Kalau Al-Quran Gini. saya pakai standar Yesus gitu. Kata nggak Yesus bisa, dia karena ada Bapak nggak 17 tahu apa-apa tentang Yesus. Gitu. Ya. Sekarang apa Kata yang Bapak Yesus, ketahui tentang segala Yesus? firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau bukan Oke, manusia, ya nanti tentang Yesus ya. Balik lagi ke kalau sini ya bukan Pak. manusia menurut Anda, lalu siapa saksinya? Balik lagi ke sini ya Pak. Balik lagi ke sini. Artinya bahwa ini adalah Nabi bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Allah, tidak disaksikan manusia satu orang pun. Betul ya Pak? Ya sama, ketika Yesus terima firman sama. Ya, Bapak nggak usah langsung gelisah. Yang penting kan Bapak bisa jawab. Bukan gelisah, saya pakai standar Yesus. Pokoknya Yesus, Bapak nggak lebih tahu daripada kami tentang Yesus, biar kami yang jelaskan. Bapak kan bukan anak Yesus, jadi biar kami yang jelaskan. Bapak jelaskan aja tentang Nabi Bapak. Oke Pak, setelah saya baca sampai ayat 20 sekian, nggak ada perintah sholat itu Pak? Ya iya, kalau perintah sholatnya Al-Baqarah 43 beda-beda ayatnya, nggak langsung disusun Al-Quran itu. Ada sebab kenapa ayat itu turun, ya. Enggak langsung tersusun seperti kitab Anda satu cerita, enggak. Ya, kenapa ayat itu kan itu enggak sembarangan. Oh, perintah sholatnya seperti apa itu Pak? Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Dah. Dirikanlah sholat. Berapa kali ada, jelas nggak Pak? Bapak 5 kali kan sehari? Nanti sholat berapa kali. Saya tanya dulu standar Yesus terima firman siapa saksinya. Terima firman. Kenapa Yesus harus terima firman? Tuhan Yesus itu sang firman. Yesus terima firman. Tuhan Itu Yesus kan Kristus karena itu kamu sang salah, Pak. firman. Iya. Jangan mau digiring ke Yesus. Enggak. Saya mau tanya standar yang sama. Anda udah bertanya tentang Al-Quran saya. Dari Nabi Bapak aja manusia, kok lari ke Yesus? Standar yang Anda gunakan adalah kalau mau manusia. membanding, Pak Yusuf, kalau Bapak mau membandingkan Tuhan antara Tuhan Anda dengan Tuhan saya Yesus, kalau Nabi Pak, nggak bisa Bapak bandingkan ceritanya dengan Yesus. Sekarang Nabi Bapak ada di mana? Aku tanya, masuk surga apa enggak? Iya, baik. Nabi saya di Rafiqul A'la. Kalau Yesus kan masih baru di langit gitu. Kasihan Udah amat dikasih Pak. dikasih jadi, tahu, iya. jangan Kalau- bandingkan Tuhan kalau Yesus Yesus dengan masih di nabimu. langit, Bentar dulu Ustadz Yusuf. Mbak Mikana, saya mau nanya saksi Yesus terima Enggak, firman. tadi di mana kamu bilang di Rofilah? Jangan jawab saya Iya. gitu. Tadi di mana? Tuh tertulis? Di Nabi Rofilah. Bapak. Apa di Rafiqul Rofilah? A'la namanya. Tempat yang tertinggi. Di mana tertulis? Di atas daripada surga lagi. Di bawah. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Aduh. Udah Di saya mana tanya tertulis? dulu. Bentar dulu. Nanti Mohon saya maaf. tunjukkan Ini satu aja. Ini satu aja Ustadz. Silakan dijawab dulu pertanyaan saya. Satu aja, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Yesus Iya. itu Buktiin dulu Ustadz, buktikan di Iya, mana? buktikan dulu kepada saya. Nah, itu kan Kapan jawab. Yesus terima firman? Udah jelas Siapa tentang Yesus. saksinya? Oke? Siapa Bapak- saksi? Bentar dulu Yesus terima firman? Ustadz yang terhormat. Iya. Mohon maaf nih, karena baru kali ini saya dengar bahwa nabimu ada di tempat tertinggi dari apa lagi itu? Di itu mana akan tertulis, saya- Ustadz? akan Datanya saya aja langsung jawab, tunjukkan. Oke. Akan saya jawab, akan saya tunjukkan setelah saya menerima jawaban siapa Berarti saksi ada. Yesus terima Berarti firman. ada. Oke. Ya. Gitu, Jadi gantian gini. nanya, jangan tanya melulu gitu. Ya, Oke? Siapa saksi Yesus terima firman? Bapak nggak bisa jawab Pak semuanya. Bukan nggak bisa jawab, sudah terjawab, tapi Anda nggak mampu. Misrat katanya perintah sholat. Begitu Ya, kita baca iya. nggak ada perintah sholat di Yaitu sini. ayat 43 Al-Baqarah perintah sholat Isra Mi'raj. Oke, udah terjawab ya.
Sekarang standar yang Kenapa sama. bawa ayat ini tadi, Standar yang Pak? sama saya mau tanyakan ke Yesus di Yohanes 17 nomor 8. Siapa kalau saksi bicara Nabi, Yesus Pak, terima firman? Kalau bicara Nabi, Bapak bicara Nabi, nanya Nabi di Kristen. Kalau mau ngomong Yesus, kalau kita itu harus kan perbandingkan Nabi. dengan Tuhan Bapak, gitu loh. Gini, kalau itu kan cuma sekelas Nabi kata Anda. Nah ini saya pertanyakan sekelas yang katanya Tuhan. Siapa terima firman dari mana? Maksudnya biar apple to apple, nanya tentang Nabi dan Nabi. Tuhan dengan Tuhan kan Tuhan di dalam iman kalian kan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lebih hebat lagi katanya. Tuhan Makanya di dalam saya tanyakan iman siapa kami adalah saksi. Tuhan Kristus. Biar apple to apple, nanyanya sama Tuhan dengan Tuhan. Ini yang kita tanya Nabi gitu loh, Nabi. Mas Enggak, Ustaz. Ini Nanya masalah Nabi apple aja to kita. apple, kita nanya tentang masalah saksi, ya. Jadi bukan masalah statusnya bukan, tapi Tapi saksi. kamu kan Itu- udah nggak, kamu aja nggak bisa Coba. nunjukin ada saksi. Coba. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Sekarang saya tanya, siapa saksinya Yesus terima firman siapa? Sekarang sebelum saya jawab, emang Yesus ngomong ke siapa itu? Ke muridnya. Enggak, ayo. Katanya kitab-kitabnya baca satu perikop. Di sini Iya, itu ngomong doa siapa Yesus Yesus? untuk murid-muridnya. Ya, kata Yesus ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridnya. Ya, siapa saksinya Yesus terima firman? Emangnya tunggu ya, ayat berapa? 8 ya? 8. Ya, jadi di situ dalam bahasa aslinya Yohanes 17 ayat 8 itu kan rema. Remata, bukan eipen, ya. Eipen itu berkata-kata. Remata itu dia lebih kehendak. Jadi maksudnya kehendak Bapa itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Roh Elohim sendiri yang datang ke dunia. Nah gitu maksudnya Ustadz. Nah, bukan Sebab itu Tuhan Yesus itu pemikirannya. adalah Sang Firman. Yang saya tanya Loh, saksinya. Yang saya tanya saksinya. Bukan masalah teks aslinya atau apapun. Yang saya tanya saksinya siapa? Saksi apa? Yesus terima firman ini sebab segala Yesus itu firman. Yesus itu firman. kan Tuhan Yesus itu Sang Firman. Dia yang berfirman, dia yang berkata-kata. Kan udah dijawab itu. Berarti gini, sebab segala Yesus. Bentar dulu. Yesus. Yang namanya wahyu Tuhan itu ada isinya kehendak. Kan Tuhan Yesus Ya. itu Nah, adalah Sang Firman. Dia yang siapa berkata-kata. Dia yang berkata-kata, dia yang berfirman. Saksiku kepadamu bahwa aku mengasihimu. Kok lu nanya saksi, Pak? Kenapa aku bilang begitu? Itu ada semua, Pak, dalilnya. Karena yang berdiam di dalam Yesus itu ya adalah seluruh kepenuhan kealahan. Rohnya yang bicara, Pak. Bapa itu rohnya dia. Semua ada dalilnya. Bapak buka Kolose 2 ayat 9. Jadi ketika aku bicara gini ke kamu, Yusuf, seluruh isi hatiku sudah kusampaikan kepadamu bahwa aku mengasihimu. Terus kamu bilang siapa saksinya? Itu udah salah pertanyaanmu. Dan di sini bukan ranahnya kamu menjelaskan firman Tuhan karena kamu bukan Kristen. Kamu nggak lebih tahu dari kita dan kamu nggak menerima Roh Kudus. Sekarang kamu kembali lagi di mana Nabi Muhammad itu supaya kawan-kawanmu jelas. Kamu saatnya sekarang menyiarkan keyakinanmu gitu, Pak. Silakan Mika teruskan tanya nabinya di mana. Iya, silakan. Itu udah sampaikan betul. Jadi Bapak itu kan roh yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kan kita juga punya roh ya, roh insani. Nah, kalau rohnya Tuhan Yesus itu, roh dia sendiri. Makanya kan dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Kau tanya lagi siapa saksinya? Itu sudah dijelaskan sama Ferawati. Sekarang di mana tertulis bahwa nabimu di mana tadi di tempat tertinggi ya? Saya tanggapi jawabannya. Di mana tertulis? Di mana tertulis, saudaraku? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi lagi. Udah Pak, ayat tadi aja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dari dalam hati, bukan. Ya. Iya, kan firman itu keluar dari mulut Yesus. Memangnya roh punya mulut?
Loh, mulut Yesus kan mau nyampaikan firman kayak kamu tadi. Emangnya Ya. rohmu punya tangan sehingga bisa megang remote? Kan yang Di megang sini tanganmu, tapi rohmu yang menggerakkan. Firman yang keluar Kan dari yang mulut menggerakkan. Allah. Betul? Iya, dari Bukan mulut Yesus Yesus. kan? Iya, dari mulut Yesus keluar firman. Firman itu Mana dari mulut Yesus rohnya. tulisannya? Loh, Yesus itu Allah. Kamu baca dari Ya awal dong. elah, Yesus itu Allah. Kalau Yesus itu Allah, maka Yohanes tadi kayak gini, Mbak. Ya, kalau Buka Yesus Lukas itu 11, Luka. Allah, Buka Lukas ini 11. Yohanes tadi. Bukan, kamu nggak boleh Pak Yusuf. Pak Yusuf, kamu jangan, kamu label kamu ustadz. Kamu ini intoleran loh kalau kamu sok-sok Sebentar, biar menjelaskan Anda mau firman. belajar Bukan, gitu ya. kamu Iya. nggak boleh Kalau menjelaskan. Yesus- Pak. Nanti iblis masuk. Nggak Kalau boleh, nggak Yesus boleh. Kami itu- nggak kasih kesempatan kamu menjelaskan. Yang Kalau pasti Lukas Lukas Kalau 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan. Gini. Roh yang di dalam dirinya itu Elohim, Bapa. Iya, Bapa. Makanya apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu yang roh di Dari dalam roh. dirinya yang di dalam itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke, Mbak sekarang udah Pera, dijelasin. Mbak Ustadz Yusuf udah dijelasin jawabannya ya, Mbak Mikana, bahwa roh diskusi atau enggak? roh Atau Tuhan, main mute roh aja Bapa, nih? Bapa yaitu roh yang itu diam di dalam Tuhan Yesus. Karena Ada tadi dalilnya? seluruh Oke. kepenuhan Elohim ya berdiam di dalam Tuhan Yesus. Ya Kolose 2:9 tadi ya Vera ya. Iya. Nah, jadi artinya roh itu berkata di dalam hati Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus dan disampaikan ya melalui mulut Tuhan Yesus kepada Mulut Yesus. rasul-rasulnya. Loh kau tanya Ya. lagi saksinya siapa? Ini gimana sih? Masa ketika roh saya, batin saya berkata-kata dalam saya lalu sampaikan kepadamu, saksinya siapa? Ya lucu. Kebalik-balik dah ini si Yusuf ini gimana sih Baik. pemikiranmu? Seperti Sekarang itu, tunjukkan katanya Yesus- Ustadz Yesus Yusuf. itu adalah Allah. Ustadz Iya, nanti Yusuf. saya tunjukkan ya. Ustadz Gampang Yusuf itu saya tunjukkan. itu udah selesai. Ustadz Ya. Yusuf Itu gampang. udah Akan di saya mana tunjukkan tertulis nanti. Anda minta. tadi Tapi yang kayak kamu dulu. bilang ya di mana tertulis? Udah jawab aja. Nggak boleh kamu menjelaskan di Alkitab, Ustadz, kamu itu menyandang nama Ustadz. Kamu harus jadi contoh. Nggak boleh. Saya Apa yang nggak boleh, serius. Nanti kamu jadi nilai kamu turun, Ustadz. Serius. Jangan jelasin. Kenapa Silakan. ini terus? Saya tidak Iya, menjelaskan. Saya kan udah mempertanyakan udah jawaban dijelaskan. Anda. Belum Mbak Mikana ya. Loh. Di sini kalau Yesus itu adalah Allah, maka kosakatanya betul nggak kayak gini? Sebab segala firman yang Sekarang gini Pak, itu iman kita. Yesus itu adalah Allah. Itu kamu nggak boleh ganggu gugat Pak. Kamu Ustadz loh. Itu Yesus itu Allah. Kami nggak ganggu gugat. Kamu aja wahyu katanya dapat dari Tuhanmu, tapi nggak hanya dari Jibril. Kami nggak ada ikut campur. Jadi kalau orang Kristen mengimani Yesus itu Allah, kau nggak boleh ganggu gugat. Itu harus toleransi gitu loh. Silakan. Nabinya jawaban Anda dibilang, iman aja, saya nggak akan mempertanyakan Iya, lagi jawaban jawab Anda aja iman Ustadz saja. yang tadi di mana tertulis yang seperti yang kamu bilang bahwa nabimu ada apa di mana? Di tempat tertinggi surga gitu ya? Berarti di kesimpulannya atas sorga, di atas sorga katanya. Oh, di atas surga, di atas surga. Di Baik, mana ya. tertulis? Baik, berarti kita simpulkan Yesus terima firman nggak ada saksi ya. Loh, itu kan dari rohnya udah dijelaskan. Ya, nah, siapa saksinya? Nggak boleh Udah, nggak kamu usah. menyimpulkan firman Tuhan. Nggak boleh kamu, awas loh, hati-hati loh. Jelek nanti dirimu. Nggak boleh, itu bukan kitabmu ya, Pak ya. Udah jawab Ustadz. Berarti dapat saya simpulkan bahwa tidak Ya ada terserah saksi. dirimu, udah jelas ya, tadi udah udah bebas, jelaskan oke. ya Atur aja biar senang bahwa kau, Bapa itu adalah roh diri Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, silakan. Oke ya teman-teman ya, kalau kesimpulannya Yesus tidak ada saksi nih, saya sesuai janji saya ya, saya akan sampaikan kepada Mbak Mikana cerita tentang Nabi Muhammad, di mana dia ditempatkan ya. Allahumma gfirli ya warhamni walhikni birrafiqul Kitab apa a'la. itu Pak? Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama Ar-Rafiqul A'la. Hadis riwayat Bukhari 5674 dan Muslim 2191.
Jadi dia minta Nabi ampun, Muhammad Pak? itu Kok dia minta ampun? Berarti dia nggak di sorga, kamu di atas sorga. Kok dia minta ampun, dia berdosa apa, Pak? Kan dia suci kata kamu. jadi orang suci nggak boleh minta ampun gitu. Kan dia udah sampai ke langit bertemu Tuhan loh, Pak. Ya gimana dia mau contohin ke umatnya? Nah, tapi di situ juga nggak ada dia bilang dia di atas sorga. Nah, dia di Rafiqul A'la, lebih tinggi dari seluruh makhluk. Itu termasuk juga dia Yesus. minta tolong, Pak. Di mana sih? Di mana sih tadi tertulis? Di mana tadi tertulis, Ustadz? Hadis, hadis bukan di kitabnya. Di Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Dia ngambil hadis. Nah, dari ini Al-Quran jawaban aja, Pak. saya, kenapa kalian protes? Tapi Ayo. kitabnya Al-Quran kan, Pak. Maksudnya kami kan tadi juga nggak. Udah ini jawaban saya gitu. Di hadis. Ada kan tertulis di mana Nabi Muhammad diletakkan di Rafiqul A'la. Udah. Tapi makhluk nggak ada tadi, Pak. tertinggi, paling tinggi daripada surga. Dah. Coba tadi bacakan yang jelas dulu, Ustadz. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya, ketika Nabi Muhammad wafat ya teman-teman, di mana tempat Nabi Muhammad ya? Nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi Bisa wasallam. mohon maaf, Ustadz, bacakan dulu tertulis di mana gitu. Ya ini nanti kita baca. Wa ra'suhu 'ala fakhidhi ushiya 'alaihi sa'atan thumma afaqa khasaba sarahu ila saqifi thumma qala Allahumma rafiqal a'la. Oke. Ketika Rasulullah mendekati ajal ya. Nah, di mana dia ditempatkan? Saat kepala beliau ada di pahaku, beliau pingsan sesaat, kemudian beliau sadar kembali dan menatapkan wajahnya ke atap rumah. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma rafiqul a'la. Tempatnya di Rafiqul A'la. Ya, tempat yang paling tinggi. Itu di Gimana sih, Pak? Kok langsung menyimpulkan isinya nggak begitu? Loh. Terus isinya mau Anda kayak gimana? Kan dia pingsan tadi. Terus dia berkata-kata. Itu kan dia bangun. Itu di pangkuan siapa tadi, Ustadz? Di pangkuan istrinya. Di pangkuan istrinya. Terus kenapa kamu bilang di atas surga? Ketika sakaratul maut di pangkuan istrinya ada. Dikubur nggak dia, Pak, ketika meninggal? Jasadnya dikubur. Jadi Terus kenapa kamu bilang di atas surga? Ya berarti di kuburan kan? Di mana? Di mana tempat ruhnya? Loh, di mana? Kamu yang jelasin. Orang katanya Rafiqul A'la lebih tinggi daripada Yesus. Tapi nggak ada tertulis kan? Rafiqul A'la itu apa sih? Tempat yang paling tinggi. Gini aja deh, Pak, aku meninggal, ya. Kamu kubur aku. Terus kok kamu rohku kemana? Kok kamu yang tahu? Kan hanya Tuhan yang tahu dong, Pak, rohnya di mana. Kamu kok bisa menyimpulkan rohku di mana? Kan aku udah meninggal, kamu kubur. Bukan disimpulkan. Kalau Anda mati, jasad Anda dikubur, roh Anda ke barjah. Itu kan menurutmu, yang tahu kan Tuhan, Pak. Nah, gini. Nabi Muhammad ada di Rafiqul A'la bukan menurut saya, tapi menurut siapa? Dari ucapan hadis siapa? Itu siapa yang berkata itu tadi? Nah, ya, dari hadis yang saya bacakan di tempat penulisnya siapa? Nah, penulis pula Bukhari. Bukan, bentar dulu kan, bentar gue. Tanya Bukhari dan kan, Muslim, okay? kan tadi udah dijawab, Tadi beliau pingsan di pangkuan istrinya. Istri di paha istri. Terus dikubur setelah meninggal. Bukan, sebentar, nggak usah dikubur dulu. Maksudnya itu kan tadi di pangkuan istri beliau. Terus apa tadi katanya Ustadz? Mohon maaf. Nah, di Rafiqul A'la tempatnya. Bahasa Indonesianya apa? Tempat yang paham nggak isi hadis yang saya sampaikan tadi? Paham banget. Dia minta ampun. Dia minta ampun ke Tuhannya. Terus dia bilang, dia berdoa, tempatkanlah aku, katanya. Bersama dengan apa tadi? Itu cuma doa dia, Pak. Berarti kan yang tahu cuma Tuhan. Nih, berarti yang 7 yaitu
surga yang paling tinggi. Ya. Kata Dia siapa itu? langit ketujuh. Oke. Kata siapa? Pak. Anda buka di hadis yang saya bacakan tadi. Hadis berapa? Hadis berapa? Ya, oke. Nah, tuh. Klik aja Muslim 644. Surah An-Nisa Kalau bicara misalnya Pak, nih aku kan manusia biasa. Aku yakin Nabi Bapak manusia biasa juga ya. Terus tapi kalau Bapak bilang enggak, ya udah nggak apa-apa. Aku meninggal Pak nih. Aku meninggal, terus aku jatuh pingsan lah. Aku terus bangun lagi. Oh, So, aku, Anda bukan nabi, bukan nabi. Makanya saya mau contoh tanya. kan Pak. Contoh kan Pak. Terus kan aku dikubur. Anda dengan nabi beda. Anda dengan nabi beda. Gitu. Oke, Nabi Bapak dikubur apa enggak? Dia di Rafiqul A'la. Kan udah saya jawab dengan hadis dengan dalil. Terima atau kagak Anda? Apa yang dijelaskannya si Mika? Nah, makanya. Jadi kayak gini, contoh nih, aku juga kan pingsan di pangkuan suami saya, tuh saya bilang, tempatkanlah aku Tuhan di surga. Apakah aku jadi di surga seperti itu sementara Belum tentu. Bukan kayak gitu. Baik, saya jelaskan kembali ya. Ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, ya dia di pangkuan Aisyah, dia berkata, dia minta kepada Allah untuk ditempatkan di Rafiqul A'la. Apa itu Rafiqul A'la? Di atas langit ketujuh, surga paling tinggi dari Dia meminta ya Pak. Artinya dia meminta. Lalu aja dong. Allah, bentar. Makanya jangan dipotong biar Anda paham. Kenapa Nabi Muhammad ditempatkan di situ ya? Karena ada janji Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, barang siapa yang taat. Kenapa Bapak kesana? Pak, tunggu dulu, itu kan janji. Bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang siddiq, ya. Maka dari itu, Pak Yusuf, itu kan baru berupa doa kan Pak? Kan kayak aku lah. Doa, dia langsung tunjuk Ar-Rafiqul A'la tempatnya. Maksudnya? Dia menatap ke atas langit. Terus ketika Allah ingin mengambil ruh dia, ya. Ingin mengambil ruh dia berkata, tempat dia di mana? Ar-Rafiqul A'la, tempat paling tinggi dari seluruh makhluk. Dia minta kan? Doanya kan? Dia berkata, bukan minta. Kan yang berkata dia Pak, bukan Allah kan doa kan. Makanya kenapa dia berkata seperti itu? Karena ada janji Allah ya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Udah, berarti harusnya Allah yang bilang Pak. Sini Allah itu menyediakan tempatnya dan dijanjikan untuk Nabi yaitu Rafiqul A'la. Boleh? Ya, berarti gini Pak kesimpulannya. Maka penjelasannya ini lebih jelas nih Pak. Jadi ini lebih jelas dari yang tadi. Kalau artinya penjelasannya gini kan Pak. Pak, kan kayak gitu. Coba kalau aku salah nangkap Bapak luruskan lagi. Artinya kan Bapak menjelaskannya begini. Aku misalnya udah lagi mau meninggal itu, terus aku ngomong, tempatkanlah aku di atas sorga, di tempat yang paling mulia. Terus aku meninggal. Nah itu kan mulutku doang yang ngomong gitu. Tapi aku bener-bener udah nyampe sorga kan gak ada yang tahu gitu loh maksudku Pak. Bener gak? Jadi Bapak
kenapa bisa mengambil kesimpulan bahwa dia benar-benar ada di atas sorga gitu. Dan di atas sorga itu juga ya Pak, itu tempat di atas sorga itu di mana Pak? Kok sampai Bapak bilang itu di atas sorga? Padahal tempat yang paling suci, yang paling mulia adalah sorga. Kalau di atas sorga apalagi tuh Pak, kan gitu. Wah, makanya memang hebat ya Nabi Muhammad, apalagi gitu. Memang hebat Nabi Muhammad itu. Enggak, yang hebat kamu menyimpulkan kata-kata Nabi, padahal yang tahu hanya Allah. Benar nggak Pak? Kan berarti kan gini loh Pak. Nabi itu ya ada loh Pak yang langsung terangkat ke surga seperti Elia. Terus dia itu disaksikan Elisa. Nah kalau dan semua nabi itu ada tanda-tanda mukjizat. Nah kalau nabi Bapak itu apakah disertai tanda? Itu udah jawabannya. Ar-Rafiqul A'la adalah tempat yang paling tinggi yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Iya, kan itu menurut Nabi Bapak ya, dan kemudian itu nggak di Al-Qur'an ya Pak. Bukan di Al-Qur'an ya. Menurut Nabi, berdasarkan Al-Qur'an, oke ya. Hadis itu Pak. Terima atau enggak ya terserah Anda kan, yang penting saya jelaskan kan kayak gitu, oke? Iya, tapi ya udah jelas, makanya semua orang udah bisa dengar bahwa itulah faktanya dia yang ngomong. Kemudian ya udah hanya Tuhan yang tahu kan gitu ya Pak. Ya, jadi ya teman-teman, tempat Nabi Muhammad itu dipastikan Allah di Rafiqul A'la karena Allah yang ngomong di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Dia ngomong bahwa disebut nama Nabi Bapak. Ada janji Allah, makanya udah dibilang ada janji Allah ya terhadap Nabi karena dia akan memperoleh nikmat. Terhadap semua orang apa terhadap Nabi Pak? Oke, jadi bukan cuma doa Nabi atau hayalan, bukan, tapi itulah tempat dijanjikan Allah. Oke, dah. Ya, di mana Pak tertulis janjinya Pak? Udah, nanti saya nanya pula sama Anda ya. Nah, gantian nanya gitu, oke? Bukan, kan Bapak belum selesai Pak. Janjinya di mana? Sudah selesai. Nanti kalau Anda tanya hal yang lain lagi, janjinya di mana? Kalau belum selesai artinya sepertinya Bapak. Ya, jadi silahkan Anda mau terima atau tidak saat ini dulu jawaban saya. Perlu juga sih Pak, maksudnya pendapat kami nggak perlu. Kepada Anda tentang masalah Yesus, ketika Yesus itu naik ke surga, katanya duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, saya mau tanya, itu dia naik ke surga pakai alat apa? Saksi-saksinya melihat dia terangkat. Bukan pakai dengan kemahakuasaannya, dia kan maha kuasa, dia maha hadir. Maha kuasa bisa terbang gitu. Ada saksi, Bapak nggak usah pakai sayap, dia bisa tiba-tiba menghilang, dia bisa naik ke surga sendiri, itu karena dia maha kuasa lah Bos. Gimana ya Bos kita ini? Dan kalau bisa apple to apple Pak, jangan nanya Yesus sandingkan dengan Nabi. Nabi Bapak kan manusia biasa. Yesus terus kan saya nanya siapa? Paulus aja gitu. Alamu. Iya. Paulus. Iya, boleh Paulus boleh. Paulus. Iyalah, apple to apple lah Ustadz. Kan maunya Paulus. Enggak, masalahnya Paulus ini enggak dikenal Yesus gitu. Kamu jangan fitnah, dosa. Jangan fitnah. Dosa rasul Pak. Nabi sama rasul beda ya Pak. Di kekristenan beda. Baik, begini saja ya, bahasanya kayak gimana ya kalau rasul. Ya. Begini. Nah, iblis tidak mempunyai silsilah. Nah, sedangkan para rasul itu pasti mempunyai silsilah, ya. Nah, saya mau tanya, silsilah Paulus ini mana sih? Filipi 3 Pak. Filipi 3, bacain. Sampai mana silsilah dia? Ada Mikana, tunjukin aja. Dia orang Ibrani asli. Filipi 3 ada. Paulus disunat pada 8 hari. Siapa gitu? Sampai nggak ke Abraham? Oke. Di Filipi 3 ayat 5 ya. Filipi 3 ayat 4 sampai 6 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Bentar, sabar dulu ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Rasul Paulus itu dia adalah orang Israel Ibrani asli dari suku Benyamin ya, dan dia dari
hukum Taurat orang Farisi, ya. Disunat pada hari ke-8. Nah, itu sudah dijawab. Itulah silsilah tentang Rasul Paulus, itu tentang dia, ya, orang mana. Ini kan bentar. Anda ini berdua ngerti silsilah nggak sih? Iya, itu saja. Itu.